Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, ada yang menarik dari satu ulasan atau berita yang dimuat di Keuangan News tanggal 26 April 2023. Cerita tentang skenario Pilpres yang dimana para oligarki bermain di dalamnya dan mencoba untuk bagaimana caranya supaya mereka tetap pemenang sebagaimana mereka pemenang pada Pilpres, dua Pilpres sebelumnya 2014 sampai 2019 yang membekap habis Joko Widodo dan menekan PDIP sehingga mau tidak mau harus mereka PDIP mencalonkan dan mengatur seluruh lembaga survei, membiayai lembaga survei untuk penggiringan opini, kemudian mengatur partai menekan Ibu Megawati supaya mencalonkan Ganjar, dan bagaimana skenario pemenangan bagi Pilpres 2004 untuk menguntungkan bisnis mereka dan keadaan mereka di Indonesia. Nah, inilah kemudian hal ini diceritakan oleh seorang wartawati senior dan juga orang dekatnya Prabowo Subianto yang namanya Nanik S. Deyang yang mendengar langsung berkawan dengan menantu konglomerat RRC yang kebetulan berada di Indonesia. Nah, yang beroperasi juga di Indonesia untuk kepentingan politik kelompok konglomerat atau kelompok oligarki Tiongkok dan lokal di Indonesia untuk beroperasi secara politik maupun ekonomi untuk kepentingan mereka. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan kesaksian dari Nanik S. Deyang sebagai seorang yang dekat dengan Prabowo, bahkan pada Pilpres yang lalu dia sebagai wakil ketua pemenangan Prabowo, yang kelihatannya agak sulit menerima kenyataan kalau para oligarki ini tetap berada di belakang PDIP dan Pak Jokowi untuk pemenangan Ganjar sebagaimana mereka lakukan dengan Pak Jokowi 2 periode, dan mereka diuntungkan dalam kehidupan ekonomi mendapatkan banyak keuntungan dari operasi mereka itu. Nah, saudara sekalian, marilah kita mendengarkan penjelasan atau cerita dari Nanik S. Deyang ini. Meski tertati-tati saya menulisnya dan tidak semua bisa saya tulis, semoga ini bisa menjadi pengetahuan bahwa pada tahun 2004 Pilpres dan Pileg masih milik oligarki. Saudara sekalian, oligarki adalah kelompok orang yang memiliki modal besar secara politik maupun kelompok kecil orang, modal ekonomi yang sangat besar, dominan, dan pengaruh politik yang luas, jaringan politik yang luas, yang mengatur seseorang kalau tingkat negara, mengatur memenangkan seorang presiden dan mengatur seluruh, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan juga nanti di tingkat lokal juga seperti itu ketika pilkada gubernur maupun bupati, di mana mereka berkepentingan dengan sumber daya ekonomi yang ada di situ maupun sumber daya politik yang ada di sekitar situ. Nah, jadi menurut dia seperti yang dikatakan bahwa 2024 Pilpres dan Pileg masih milik oligarki dan para pejabat penikmat kekuasaan yang ingin terus langgeng. Roda ban mobil saya baru memasuki wilayah Bayolali, Jateng. Waktu seorang menantu konglomerat bolak-balik WA, tanya saya sampai di mana. Seolah dia tidak sabar membagi kebahagiaannya yang membuncah setelah Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. Jadi mereka gembira luar biasa, paling menurut versi ini, para oligarki ini yang juga menantu dari seorang konglomerat China Tiongkok, luar biasa gembiranya ketika Megawati menetapkan Bang Ganjar sebagai capres dari PDIP, dan tentunya mereka berhasil, mereka bergembira bahwa
Itu yang mereka inginkan. Artinya Ganjar, di belakang Ganjarnya adalah para konglomerat, para oligarki China, Tiongkok berada untuk siap membiayai dan mendanai seluruh sepak terjang kampanye Ganjar di masa yang akan datang. Padahal beberapa bulan belakangan sebelum Mega mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres, beberapa kali bertemu saya lihat wajahnya masih masam lantaran berbagai manuver dilakukan para oligarki dan lembaga survei belum menggoyahkan hati Bu Mega menetapkan Ganjar sebagai capresnya. Saya berkawan sangat lama dengan mantu konglomerat ini, bahkan sebelum jadi mantunya konglomerat, yaitu saat dia sekolah broadcast di Amerika Serikat. Kala itu sang camer atau calon mertua mau mengambil alih sebuah stasiun TV. Dia melihat saya sebagai seorang media yang ulet dan mau membajak saya. Sayang TV tersebut keburu diambil oleh HT, artinya Haritanu Sudibyo. Kembali ke laptop. Akhirnya kaki saya mendarat di rumahnya yang entah rumahnya yang keberapa yang di Solo. Karena rumahnya memang hampir ada di setiap kota besar. Saya disambut dengan gembira. Wih, Mbak Yuku minal aidin ya. Mohon maaf lahir batin pokoknya, katanya. Nyerocos dengan suara riang. Pilihan boleh beda, tapi kami tetap hopeng. 2 kali pilpres selalu saya kalah dan dia suka membuli saya. Tapi saya gak mutung, marah. Itu yang membuat kawan saya ini respect pada saya dan kita tetap bersahabat. Katanya Mbak kon iko koyok tentara pantang nyerah. Artinya Mbak, Anda ini seperti tentara pantang menyerah, katanya kalau membuli saya dan saya bergeming. Kami menikmati makan malam berjam-jam dan intinya dalam makan malam dia meyakinkan saya bahwa PDIP bakal hat-trick sebagai partai pemenang pemilu. Soalnya modalnya banyak dan para konglomerat akan menggerakkan karyawan, buruh dan keluarganya untuk memilih PDIP. Ceritanya. Dia juga bercerita bahwa para konglomerat dan para pejabat nggak enak saya nyebut dan tentu berbahaya. Ya kalau untuk kebenaran kenapa tidak diungkap? Walaupun ini kan Anda bercerita untuk mengungkap kebenaran. Buka aja terang-terangan sepanjang itu kebenaran. Yang penting jangan memfitnah. Jadi kalau Anda sembunyikan dengan alasan itu ya Anda tidak pantas hanya membuka sepotong-sepotong dan itu makin membingungkan publik yang membaca berita Anda ini. Akhirnya bisa bernafas lega setelah Ganjar ditunjuk Bu Mega dan mereka para konglomerat, saya menyebutnya oligarki, berusaha keras bagaimana untuk bisa memenangkan Ganjar seperti saat memenangkan Jokowi. Saya bertanya mengapa Bu Mega akhirnya menyerah pilih Ganjar. Saya nggak bisa gamblang menulisnya ya di medsos. Ya nggak bisa dibuka aja. Ini kan bisa juga dianggap kamu menyampaikan kebenaran sepotong-sepotong dan bisa aja dianggap dalam banyak hal bohong, membuat fitnah di media. Jadi kalau Anda mendengarkan dari itu ya bohong karena sumbernya jelas. Tapi intinya Bu Mega ditekan 3 orang dekatnya. Kalau tidak milih Ganjar maka Mbak Puan akan dihadang menjadi ketua umum PDIP. Jadi ada menurut Deang dari cerita teman konglomerat ini yang oligarki. Ini ada 3 orang yang berpengaruh, yaitu tentunya salah satunya presiden yang berpengaruh di Indonesia itu Jokowi, dan itu juga sudah diungkap oleh Denny Indrayana kan. Kemudian tahu siapa lagi, mungkin sekjen PDIP atau siapa lagi yang menekan Bu Mega supaya Bu Mega segera mencalonkan Ganjar ya. Kalau tidak nanti Puan mau jadi ketua umum PDIP bisa dihadang oleh uang dan jaringan kekuasaan gitu loh. Sehingga tidak jadi gitu. Hanya Bu Mega luluh dan mencalonkan Ganjar menurut cerita Deang ini. Nah kita lanjutkan. Jadi dealnya Mbak Puan jadi ketua umum PDIP ya. PDIP. Ibu mau pencalonan Bu Puan sebagai ketua umum PDIP mulus seperti saat SBY mewariskan partainya ke AHY, kata teman saya yang istri anak konglomerat itu.
Jadi di PDIP sendiri memang terbelah dua, yaitu barisan pendukung Ganjar dan barisan pendukung Mbak Puan. Barisan pendukung Ganjar lebih solid karena dimotori oleh orang dekat Bu Mega sendiri dan sangat berpengaruh ya. Paling orang dekat Bu Mega sendiri sangat berpengaruh ya Jokowi lah presiden ya. Yang selama ini juga kita sejak awal juga dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah tahu lah Jokowi arahnya ke sana gitu. Karena itu ketika dia melakukan manuver kita tidak percaya manuver bisa mendorong siapa Prabowo, Erlangga, mendorong lain-lain. Kita tidak percaya karena kita udah tahu tabiat nipu ya, mohon maaf nih ya. Jadi bahasa kasarnya itu ya menjebak gitu loh. Padahal sesungguhnya hatinya ingin yang lain gitu loh. Jadi tujuannya juga untuk merangkul mereka-mereka ini tetap setia kepada yang bersangkutan karena mereka adalah pimpinan-pimpinan partai politik. Dan mohon maaf Pak Prabowo ini ya itulah Pak Prabowo membohongi pendukung-pendukungnya, lari bergabung ke sana. Sekarang rasanya pedih amat Pak Prabowo. Pedih Pak Prabowo. Kamu dibuat pada bulan puasa bahkan sebelum-sebelumnya sebut Prabowo calon pemimpin ini sekarang bahkan publik seakan-akan dikatakan bahwa Ganjar habis lah apa segala macam lah. Semuanya bohong dan ternyata inilah prototipe kelicikan politik yang ditampilkan oleh sang ketua rejim hari ini ya banyak biarlah Erlangga biarlah Prabowo merasakan bagaimana dibohongi, dikebuli. PDIP ini membohongi Prabowo berulang-ulang, batu tertulis saja ditipu Prabowo-nya tapi masih belum juga ini, sekarang masih masih mau ikut juga apa gitu. Ya susah kalau begitu Pak Prabowo, Pak Erlangga, susah. Caimin dibohongi, ditipu kan seperti ceritanya ceritanya siapa? Profesor Denny Indrayana itu ya. Muhaimin Iskandar, sadarlah kau. Kau selalu tidak mau bergabung dengan kelompok-kelompok yang kira-kira mereka lebih memilih ada perjuangkan bangsa ini secara tegak, secara adil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, terutama masyarakat juga NU yang begitu besar ya, PKB yang menjadi landasan pendukung PKB gitu ya, rakyat yang begitu luas mendukung Anda selalu menghindar dari kelompok-kelompok Islam. Kenapa Anda ketika mau diajak ke Anies Anda mengatakan bahwa itu kelompok-kelompok Islam garis keras? Sekarang kamu rasa berulang-ulang kamu ditipu dan dibohongi gitu lah. Dulu ketika menang 2018 Anda dihadang untuk tidak boleh jadi menteri lagi. Ya. Padahal Anda ketua partai, tetapi mungkin Anda juga berharap ya dukungan dan perlindungan dari Anda daripada partai Anda diambil alih oleh kelompok Gus Durian gitu ya. Nah jadi karena itu Anda rasa sekarang ini, merasakan. Dan kalau Anda masih tidak berubah juga, Prabowo tidak berubah, Erlangga tidak berubah, ya mohon maaf ini ya. Ya apalagi yang kita mau katakan kepada kalian gitu ya. Kalau saya ya mohon maaf ya. Dan inilah kecerdasan politiknya PDIP. Kita harus akui. Mereka secara manajemen security-nya cukup luar biasa. Nyaris orang tidak tahu kalau H-1-nya itu besoknya PDIP mencalonkan Ganjar, dan orang tidak tahu, orang masih menduga-duga sebagai, bahkan banyak pengamat terjebak bahwa nanti Puan, walaupun kita sendiri menyadari bahwa ini kita sudah tahu juga teman-teman PDIP sendiri bahwa ini nanti arahnya ke Ganjar ya, kemudian survei dan lain sebagainya, tapi kita juga masih percaya bahwa jangan-jangan Prabowo Puan, jangan-jangan gitu ya, tapi ya kenyataannya seperti itu. Dan Prabowo kelihatan kepanasan cacing, satu hari setelah itu pergi ketemu Jokowi, masih percaya juga pergi ketemu Jokowi, dia percaya. Tolong nggak kita itu politisi ketua partai yang katanya ini tapi masih begitu, tolong nggak? Setelah pulang dari sana ketemulah Erlangga dengan Abu Rizal Bakri, habis itu pergi ke Wiranto, habis itu pergilah ke Mahfud apa. Jadi kayak cacing kepanasan Pak Prabowo itu. Tapi ya hanya orang tolol yang begitu ya, mohon maaf ini. Kalau Erlangga, kalau Caimin, kalau kalau yang lain-lain bersatu, habis ini. Tapi kan mereka, kalau Gerindra bersatu gitu ya,
Tapi seakan-akan bahwa ya nggak bisa kita ini masih ya dia siapanya dibohongi terus itulah. Kalau P3 dengan PAN ya kita bisa pahami, kalau PAN kan mencari perlindungan aja karena nanti juga habis, para pendukungnya akan habis bermigrasi besar-besaran ke Partai Umat. Kalau P3 juga seperti itu, kemungkinan juga tidak lolos parliamentary threshold yang akan datang. Yang lalu juga karena dibantu oleh PDIP kan kalau tidak lolos juga. Dan memang prototipe pimpinan P3-nya misalnya seperti siapa itu kan koruptor itu, siapa itu yang mantan ketua P3 yang kemudian ditaruh lagi oleh Jokowi, taruh lagi dia sebagai ketua Dewan Pertimbangan dan pembina Dewan Pertimbangan P3, Romi itu. P3 itu partai Islam. Kalian tuh akan dapat kutukan dari para pendiri partai-partai tersebut. Karena apa? Dari mana Jokowi yang punya garis, punya jejak sebagai pejuang Islam atau pergerakan di dalam kehidupan pergerakan Islam juga nggak ada kok. Ikut apa saja yang dibilang oleh Pak Jokowi itu salah. Kalian pasti dapat itu semacam, atau jangan-jangan memang Jokowi ini punya niat terselubung untuk menghabisi P3, tapi orang P3 sendiri nggak tahu. Karena memang Jokowi tidak ada jejak sebagai orang yang punya latar belakang pejuang atau hidup dalam pergerakan Islam, nggak ada. Kok bisa nasib P3 dan ketua-ketua itu ditaruh di ini? Tapi sudahlah, itu biarlah mereka seperti itu, karena memang inilah makanya Cak Nur bilang P3 itu dulu dia bilang partai-partai Islam no, partai Islam politik partai Islam no gitu itu. Karena bergeliman dengan kekuasaan yang korup ya partai-partai ini, sehingga tidak perlu bahwa mereka cuma menggunakan Islam Ka'bah misalnya, padahal sebetulnya yang isi di dalamnya itu brengsek semua di akhir-akhir ini sekarang, bukan P3 di masa sebelumnya. Seperti Romi itu, kok seorang koruptor. P3 diatur oleh Jokowi gitu loh. Padahal Jokowi tidak punya rekam jejak tentang di dunia pergerakan Islam. Tapi karena dia presiden, ya dia diatur suka-suka mengaturnya. Dan dia ini karena mereka mantan koruptor dipelihara, tempatkan ke sana. Nah, jadi kawan-kawan sekalian ya, termasuk juga ya PAN ya, karena diduga juga bermasalah hukum ya. Julhad sini ya, dan ya wajar kalau mereka merapat mencari perlindungan ke sana, tapi itu bukan juga tidak wajar. Ini memang tabiat para pemimpin-pemimpin yang Islam, yang mengaku Islam, yang memperlihatkan model berpolitik mereka seperti itu. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan bacaan kita. Nah, kemudian ada skenario baru dari para oligarki. Ganjar nggak jadi dipasangkan dengan Erick Thohir karena disadari oleh para konglomerat suara Islam masih jadi penentu. Kalau pasangannya Ganjar Erick maka tidak akan membawa suara Islam, maka Sandi Uno pilihan tepat. Nah, cerita dia ini hampir beririsan dengan apa yang disampaikan dalam tulisan Denny Indrayana ya. Sandi dianggap bisa menambang suara Prabowo dan Anies. Itu sebabnya diatur oleh oligarki dan kingmaker. Kingmaker ini mungkin yang dimaksud ya Pak Jokowi ya, yang mereka ini gitu. Agar Sandi meninggalkan Gerindra dan bergabung ke Partai Islam. Apalagi Sandi selama ini memang sudah besar di antara para oligarki. Jadi bayangkan ya, Sandi garap sebarang Gerindra itu kan sahabat mereka juga. Tapi Sandinya digarap untuk meninggalkan Partai Gerindra, dihianati. Jadi kalau Prabowo masih juga pergi-pergi ke sana, ini seakan-akan aduh Prabowo Anda ini, tapi sudahlah, itu urusan dia ya. Kita juga yang belum tentu mau dukung dia ke depan kalau dia capres. Karena kita udah nggak mau lagi, karena yang lalu-lalu kita dukung, sekarang kita nggak mau lagi. Kan Erick separuh darahnya Cina. Kenapa nggak kalian pertimbangkan? Dijawab, politik itu aslinya nggak ada urusan dengan ras, tapi bagaimana kami bisa tetap menguasai seperti selama ini? Itu kata jawabnya singkat. Saya nanya Pak Prabowo, teman saya tertawa-tawa. Kemudian dia menjawab, temannya yang istri konglomerat itu menjawab, susah Mbak Yu, Prabowo itu buat kami orang Cines.
masih menakutkan dan kartu mati. Dia darahnya terlanjur merah putih, susah diubah. Dia akan pura-pura baik sama kami, tapi nanti kami akan dilibas saat jiwa patriotismenya muncul, katanya sambil menyebut yang saya juga nggak bisa tulis di medsos karena sensitif. Ya tulis aja yang jelas itu sumbernya jelas kok, sensitif atau tidak sensitif. Anda ini gimana? Menyembunyikan moto, umbar sedikit menyembunyikan yang sesungguhnya. Nah, itu kan sama dengan Anda ini provokator. Kalau yang ini dia tambah juga, Nanik ini ya jiwa patriotisme dan macam-macamnya. Ya karena dia pendukungnya Jokowi, saya curiga dia nambah-nambah aja ini kata patriotisme dan lain ini. Dia pendukungnya Prabowo ya, orang dekatnya Prabowo. Intinya oligarki tidak mau sampai kapanpun Prabowo jadi presiden. Kepentingan politik besar mereka dan kepentingan bisnis mereka akan berantakan kalau sampai Prabowo jadi presiden. Mereka juga tidak suka dengan keluarga Pak Prabowo yang dianggap akan merepotkan bisnis mereka karena lebih berkawan dengan Barat, Amerika tepatnya. Lalu Anies gimana? Dijawab oleh temannya yang istri konglomerat itu, sebetulnya tidak terlalu masalah buat mereka karena buktinya Anies bisa bermain dengan para pemilik proyek reklamasi. Nah ini bisa jadi si SD yang ini dia opininya dia sendiri nih, bisa jadi nih. Di mana reklamasi itu sekarang menjadi lambang kebanggaan para oligarki karena sudah bisa membuat kawasan pecinan baru yang lebih luas. Hanya mereka tidak suka dengan Islam garis keras yang mendukung Anies dan juga kroni JK dan Surya Paloh. Nah ini kemungkinan juga opininya Nanik sendiri untuk menyerang Anies gitu ya. Kemungkinannya dia akan wartawan juga, konon dia ada seorang latar belakang wartawan dan dia pendukung fanatiknya Prabowo. Lalu bagaimana untuk bisa memenangkan Ganjar Sandi? Maka akan dibuat hanya 2 pasangan saja yang masuk arena pertarungan Pilpres, yaitu Ganjar Sandi, Prabowo Erlangga, katanya. Ya ini memang rata-rata bersejalan dengan analisanya Profesor Denny Indrayana ya. Mengapa bukan Prabowo versus Caimin? Karena Caimin masih terlalu kuat untuk menarik masa NU. Jadi Prabowo harus dipasangkan dengan yang paling lemah yaitu Erlangga Hartarto. Caimin akan ditekan pakai kardus durian kasus korupsi di KPK Red. Dengan Ganjar Sandi versus Prabowo Erlangga nanti akan dilihat kampanye orang-orang muda melawan orang tua-tua. Ya ini masuk akal juga, bisa saja. Dan selesai itu Mbak. 70% pemilih kita orang muda. Pemilih kita adalah orang muda, katanya. Meski sebetulnya hampir semua makanan yang saya makan mau keluar, saya tahan dengan sekuat tenaga untuk tidak muntah. Saya marah dan semua campur aduk jadi satu. Tapi saya tidak berdaya dan saya hanya manggut-manggut. Jadi biar nggak kalahnya hat-trick itu kalah 3 kali berturut-turut ya. Mbak Deyang ikut kita aja, bujuknya sambil terbahak. Jarum jam menunjukkan hampir pukul 23 atau jam 11 malam. Saya pamit dan menyalaminya sambil mengatakan, 2 kali doa saya memang belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kasih kesempatan saya untuk berdoa lagi. Semoga keajaiban seperti kasus Sambo terjadi pada Pilpres 2024. Meski demikian, terima kasih untuk tawarannya bergabung. Akan saya pikirkan, kata saya sambil pamitan pulang. Maksudnya Mbak Deyang pamit kepada sang menantu konglomerat Tiongkok itu, yang teman dia, yang mengatur dan mengaku mereka mengatur bagian dari oligarki mengatur pemenangan Ganjar, bagaimana mereka menekan Ibu Megawati, bagaimana mereka mengatur dengan Jokowi supaya mencalonkan Ganjar, dan nanti bagaimana caranya untuk memenangkan Ganjar, dan bukan hanya mengatur, termasuk mengatur KPU dan penyelenggara yang lainnya. Mudah-mudahan mereka yang mengatur, mereka yang perkayasa itu di tingkat makhluk, saudara sekalian, di tingkat sang penguasa. Mudah-mudahan kita berharap pengaturan mereka, rekayasa mereka yang juga kotor,
dan penuh dengan kepentingan untuk menindas rakyat Indonesia dan untuk kepentingan mereka saja, itu terbongkar habis dan mereka mengalami kekalahan telak. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini, dan itu menjadi preferensi bagi rakyat Indonesia untuk semuanya. Demikian kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini.